Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bahas tentang regresi dan korelasi yang bertujuan untuk mengumpulkan tugas statistika. Di mana di sini saya yang bernama Miftahul Firdaus bernomor NIM 15200-331, kelasnya 15 3B31 jurusan Ilmu Komputer. Oke, langsung saja kita bahas tentang regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika ada dua variabel atau lebih, maka sudah selayaknya dipelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Lalu ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi ini berkisar antara +1 sampai dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau biasa yang disebut strength, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan sebaliknya. Oke. Lalu batas-batas koefisien korelasi. Di 0 itu artinya tidak ada korelasi antara dua variabel. Nah, jika lebih dari 0 sampai 0,25 ada korelasinya, namun sangat lemah. Nah, dari batas 0,25 itu sampai dengan 0,5 korelasi dinyatakan cukup. Kemudian dari 0,5 sampai 0,75 korelasi dianggap kuat. Lebih dari 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan begitupun kalau sudah satu korelasi dinyatakan sempurna. Lanjut. Koefisien determinasi R2 atau R2 atau R. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan oleh model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2, ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Lalu selanjutnya, interpretasi lain ialah bahwa R2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor atau variabel bebas, simbolnya X, dalam model. Dengan demikian, jika R2 sama dengan 1, akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika R2 sama dengan 0, akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor X dengan variabel Y. Dalam kasus misalnya
Jika R2 sama dengan 0,8 mempunyai arti bahwa sebesar 80% variasi dari variabel Y atau variabel tergantung respon. Sedangkan sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inherent. Dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini kita mengadakan contoh. Oke, kita akan studi kasus penelitian terhadap pohon yang akan diteliti. Apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan lebar diameter pohon tersebut? Nah, diambil sampel secara acak. Sejumlah 8 pohon mahoni dapat dilihat dari tabel 1 pada kolom X dan Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A plus PX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkah sebagai berikut. Di sini saya menyediakan sebuah tabel, yaitu simbol Y merupakan tinggi pohon dan simbol X merupakan diameter batang. Di tabel pertama ada simbol Y-nya 35, yaitu tinggi pohonnya 35 dan diameter batangnya 8. Nah, kita cari XY-nya. Jadi XY-nya itu didapat dari ini, Y kali X, 35 kali 8 sama dengan 280. Lalu kita cari Y kuadrat. Y kuadratnya adalah di sini tinggi pohon Y kuadrat, berarti 35 kali 35 dan didapatkan hasil 1225. Lalu kita cari X kuadrat. Di sini kita mendapat nilai 64 karena X-nya itu merupakan diameter batang. Itu diameternya 8. Berarti 8 kali 8 X kuadratnya adalah 64. Begitu juga dengan contoh kedua dan sampai 51 ini. Nah, didapatkan sigmanya, sigma Y sama dengan 321. Sigma X sama dengan sigma 73. Sigma XY sama dengan 3142. Terus sigma Y kuadrat sama dengan 14111. Sigma X kuadrat sama dengan 713. Dimana saya akan mendapatkan nilai ini dengan cara ditambahkan aja. 35 tambah 49 tambah 27 tambah 33 tambah 60 tambah 21 tambah 45 tambah 51, hasilnya 321. Begitu juga dari tabel ini dan tabel ini, tabel ini dan tabel ini. Kayak gitu. Oke, lanjut. Maka akan diperoleh A sama dengan 321 kali 713 dikurang 73 kali 3142 per 8 kali 713 dikurang 73 kuadrat. Maka akan mendapatkan hasil minus 13147. Nah, kita cari nilai B. Nilai B adalah 8 dikali 3142 dikurang 73 kali 321 per 8 kali 713 dikurang 73 kuadrat, maka hasilnya 4,5413. Persamaan regresi diperoleh Y aksen sama dengan minus 13147 ditambah 45413, di mana Y aksen sama dengan tinggi pohon yang diprediksi. Ini berarti ya X sama dengan batang pohon, berarti yang ini X-nya, ini Y aksennya. Oke, interpretasi dari koefisien regresi. Nilai A sama dengan minus 1,3147, artinya tidak ada diameter
batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif, sehingga dianggap 0. Terus nilai B 4,5413, artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon tersebut sebesar 4,5413 satuan. Koefisien determinasi R2. Kita mencari batasnya R-nya ya dengan rumus seperti ini: N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat terus N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 8 kali 3142 dikurang 73 dikali 321. 8 dikali 713 dikurang 73 kuadrat dikali 8 dikali 14111 dikurang 321 kuadrat sama dengan 0,886. R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Semakin besar diameter batang pohon, maka semakin tinggi batang pohon tersebut. R2 sama dengan 0,8862 sama dengan 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon. Artinya cukup tinggi nih. Lalu taraf signifikansi. Pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%. Daerah kritisnya dengan nilai A 5% dan derajat bebas N kurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka diperoleh nilai T-table pada 5% per 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Statistik uji. T hitung sama dengan R akar N minus 2 per akar dari 1 minus R2, maka akan dapat hasil 0,886 akar 8 minus 2 per akar 1 minus 0,785, maka hasilnya 4,6805. Oke, lanjut keputusannya. Nilai T hitung sama dengan 4,6805 lebih besar dari T-table-nya 2,447, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon. Selesai, saya akhiri penjelasan yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.